Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita persiapkan waktu kita dan juga Alkitab kita supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah berjaga-jaga. Sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengikut Tuhan Yesus di dunia ini merupakan tempat kita untuk berlomba, untuk bertanding menuju surga yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita memiliki pengharapan yang pasti, yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya, dan untuk kedua kalinya ya Yesus menjemput kita untuk datang yang kedua kalinya ke dunia. Dia menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam mempertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Tadi kita sudah membaca bagaimana firman Tuhan tentang 10 gadis. Ada 5 gadis yang bijaksana dan juga ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana yang tadi sudah kita baca dalam menanti mempelai laki-laki, dia mempersiapkan minyaknya yang banyak, dia mempersiapkan pelitanya ataupun lampu, dan dia sudah menyiapkan minyak di buli-buli yang banyak supaya mereka tidak kekurangan, mereka tidak kehabisan minyak ketika mereka menanti mempelai laki-laki datang. Karena mereka tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang, sehingga mereka mempersiapkan semuanya. Mereka berjuang dalam menanti mempelai laki-laki. Sehingga ketika gadis-gadis yang bijaksana itu sudah mendengar bahwa kabar tentang mempelai laki-laki datang, mereka sudah siap. Mereka mengambil pelitanya, mereka mengisi kembali pelitanya dengan minyak karena minyak mereka sudah ada disediakan, dan lampunya tetap hidup, dan mereka bisa bertemu dan berjumpa dengan mempelai laki-laki, dan mereka diperbolehkan masuk bersama-sama mempelai laki-laki itu, dan mereka berpesta perjamuan kawin setelah mereka bertemu dengan mempelai laki-laki. Tetapi sementara 5 gadis yang bodoh yang hanya mempersiapkan sedikit minyak di buli-bulinya, mereka tidak memiliki persiapan minyak yang lain dalam menyambut mempelai laki-laki itu, maka mereka kehabisan minyak ketika mempelai laki-laki datang
mereka gelisah, mereka kucar-kacir mencari minyak, dan mereka meminta kepada 5 gadis yang bijaksana, sementara mereka sama-sama di situ. Tetapi 5 gadis yang bijaksana tadi mengatakan mereka tidak mau memberikan dan menyuruh pergi untuk membeli minyak di tempat penjualan minyak. Jadi ketika 5 gadis bodoh tadi mencari minyak karena mereka kehabisan minyak, disitulah datang tadi mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan atau 5 gadis yang bijaksana tadi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bisa masuk dalam perjamuan kawin karena 5 gadis tadi tidak siap untuk menanti, tidak siap untuk menunggu mempelai laki-laki datang. Oleh karena itu, di pagi hari ini seperti itulah situasi kita ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan tidak memberi waktunya kepada kita kapan dia datang, tetapi kita tahu bahwa dia pasti datang. Sehingga kita diingatkan tadi dengan ayat yang ke-13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya tiba. Inilah waktu kita untuk bertobat. Ya, kita harus tetap berjaga-jaga, waspada, kita harus tetap percaya, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus, supaya ketika Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kalinya, kita diperbolehkan untuk masuk dalam perjamuan kawin ataupun diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan surga karena kita setia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita mau seperti 5 gadis yang bijaksana itu, mempersiapkan minyak yang banyak dibeli-bulinya. Apa maksudnya mempersiapkan minyak ataupun mempersiapkan pelitanya menanti mempelai laki-laki? Maksudnya adalah kita harus mempersiapkan iman kita, membuat iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tetap berdoa, kita tetap menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk memberikan kita surga yang kekal, memberikan kita kehidupan yang baru. Bukan seperti kehidupan yang di dunia ini, tetapi kehidupan yang luar biasa bahagianya karena kita memiliki Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, kita harus memperjuangkan iman kita. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang hanya mempersiapkan sedikit minyak di buli-buli. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh yang hanya sedikit iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita hanya mementingkan kehidupan duniawi, ya, sehingga kita nanti ditinggalkan. Kita tidak bisa ikut dalam perjamuan kawin itu. Sehingga sebab ya, kalau kita seperti 5 gadis yang bodoh itu, maka kita akan sama nasibnya, tidak akan diperbolehkan masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan katakan di sana di ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu, kita harus bertobat pada saat ini. Kalau kita bertobat kepada Tuhan Yesus pada hari ini dan datang kepada Dia, maka masih ada waktu kita untuk menanti, untuk memperbaiki iman kita kepada Tuhan Yesus sebelum Dia datang untuk kedua kalinya, dan kita diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan surga, dan kita adalah pewaris surganya. Jadi jangan kita bilang ketika kita masih di dunia ini, kita bilang kita masih anak muda, kita masih anak-anak, tidak perlu bertobat, tidak perlu mencari Tuhan, tidak perlu mempersiapkan iman kita menanti Tuhan, ya.
itu adalah salah. Kita sama seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Tetapi kita mau seperti 5 gadis yang bijaksana, walaupun kita masih anak-anak, walaupun kita masih muda, tetapi kita di masa muda kita mau melayani Tuhan. Dalam hidup kita mau mengajak orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, mendoakan orang lain supaya bertobat, dan melayani Tuhan dengan tulus dalam masa-masa muda kita. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Iman kita harus tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Mari kita tetap rajin untuk baca firman Tuhan. Mari kita untuk mempersiapkan iman kita. Jangan pernah iman kita ragu kepada Tuhan Yesus, sehingga nanti kita sampai di ujung hidup kita, sampai ketika Tuhan Yesus memanggil kita menjadi warga kerajaan surga. Dan kita percaya ya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti mendapatkan surga yang Tuhan sediakan kepada mereka yang setia dan melayani Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini mari kita berjaga-jaga, mari kita setia kepada Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kita mau melupakan Tuhan. Jangan kita nanti menyesal di masa hidup kita, karena kita hidup di dunia ini hanya sekali. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan diri, mempersiapkan imannya kepada Tuhan Yesus, dan mau melayani Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Dia tetap berjaga-jaga, dia tetap berdoa, dan dia melakukan pertobatan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tetaplah berjaga-jaga, tetaplah berdoa, dan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya menjemput kita yang setia dan percaya kepadanya. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana yang selalu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan iman kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang hanya mempersiapkan sedikit imannya, tidak sanggup dalam menanti Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Jangan nanti di akhir hidup kita murtad, sehingga kita tidak dikenal Tuhan Yesus dan dibuang ke dalam api neraka. Biarlah firman Tuhan ini yang memotivasi kita, supaya kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan iman kita kepada Tuhan, menyambut Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kita menjadi penghuni-penghuni surga yang Tuhan sediakan bagi kita, dan hidup bersama Tuhan Yesus, berpesta bersama Dia untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.